Jadi kebutuhan pabrik sendiri itu per pekan itu 16.000 liter. Per pekan? Ini di sini ya? Di sini sendiri produksinya sekitar 30 liter, Mbak, per hari. 30 liter per hari. Halo Sobat Ternak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Cantik Lutfia, di Spesialis Ternak Solusi para Peternak. Oke, saat ini saya berada di daerah Kediri, lebih tepatnya di peternakan kambing perah. Wow, seperti apakah peternakan kambing perah yang akan saya kunjungi kali ini? So, ikuti selengkapnya di Spesialis Ternak Solusi para Peternak. Let's go! Assalamualaikum, ya, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan, Pak. Oke. Ya, kalau boleh tahu ini atas nama Bapak siapa, yang boleh perkenalan diri dulu? Mungkin perkenalkan dulu ya. Nama saya Marsha Pradana Putra. Bapak? Marsha Pradana Putra. Bapak Marsha ya panggilannya. Kelahiran Pasuruan. Oh, Pasuruan. Aslinya Pasuruan berarti, Pak? Iya, pendatang di sini. Oh, pendatang. Terus ini alamatnya di mana nih, Pak? Ini alamatnya di Dusun Kemiran. Dusun Kemiran. Kecamatannya Kepung, Kabupaten Kediri. Oh, Kepung, Kabupaten Kediri. Ini kalau boleh tahu ini peternakan kambing perah ya, bener ya, Pak? Betul, ya. betul. Ini kalau boleh tahu jenis apa sih, Pak? Kami di sini pakai dua jenis kambing perah. Yang satu Anglopera dan yang satu Sapera. Anglopera dan Sapera. Iya, Anglopera sama Sapera. Ini kalau boleh tahu populasinya berapa nih? Soalnya datang langsung, wow. Populasi sekitar 110 ekor. 110 ekor. Ini tempatnya di sini atau ada lain? Ada dua lokasi. Wow, dua lokasi. Ada dua lokasi. Ini kalau boleh tahu sejak kapan sih, Pak, ini, Pak? Kalau untuk di Kediri sendiri tahun 2019, cuman sebelum di sini itu udah ada di Pasuruan mulai tahun 2010. Oh, 2010 di Pasuruan. Terus Pasuruan. diboyong ke sini atau? Enggak, jadi sebagian itu tak taruh sini. Yang di Pasuruan tetap jalan. Oh, di Pasuruan berarti ada nih? Masih ada. Berapa ekor, Pak? Ada 300 mungkin. Wow, 300 ekor kambing perah. Keren banget, Pak. Berarti di sini ini lagi ya, Pak ya, mau pengembangan lagi di daerah Kediri. Keren banget nih ya, 300 ekor. 300. Ditambah ini 110. Ada 410. Wah, keren sih. Ini dulu awalnya awalnya berarti di Pasuruan tuh, Pak? Iya. Itu modalnya berapa sih, Pak? Atau langsung 300 ekor atau? Oh, yang di Pasuruan? Enggak, yang di Pasuruan dulu berawal dari kambing lokal. Oh. Jadi kambing PE, peranakan Etawa, Jawa Randu, Senduro, itu kami memanfaatkan kambing lokal dan nanti disilangkan sama pejantan perah. Oh. Itu awal-awal kita pakai pejantan Sapera dan baru-baru ini tahun mungkin 4-5 tahun ini itu pakai jantan impor, Sanen. Sanen itu terah perah. Yang keunggulannya produksinya tinggi dan masa perahnya lama. Berarti dulu berapa ekor, Pak, awalnya dulu? Lupa saya kalau ya. Mungkin 20 ekor. Oh, 20. Ya, sedikit ya, Pak. Ya, termasuk dikit atau banyak tuh? Dikit ya, apalagi sampai 300. Sedikit. Keren sih. Sedikit. Itu awal mulanya memang dulu langsung berkecimpung ke dunia perkambingan atau sebelumnya ada kesibukan lain? Sapi perah dulu. Dulu sapi perah, Pak? Cuman kan itu keren, cuman keluarga, milik keluarga, milik bapak. Oh, milik bapak. Milik bapak, dan saya baru megang sendiri ini tahun 2019. Oh. Sebelum itu ayam. Lah, malah ayam, udah kan jauh. Ayam ke kambing. Itu ceritanya gimana sih, Pak? Ayam dulu tahun 2016 di ayam ikut pokpan. Ayam pedaging. Petelur. Oh, malah petelur, Pak? Petelur. Lah 2019 kok pengen ke kambing lagi. Atau gimana? Kenapa? Atau harganya? Enggak, lebih santai. Oh, malah lebih santai. Lebih santai. Tapi profitnya yang di ayam petelur gimana, Pak, waktu itu? Lumayan. Tapi lebih profit yang? Ya, lebih profit ini sebenarnya. Malah lebih profit ke kambing. Karena pakan kita nggak bergantung ke pabrik. Kita bisa nanam. Wow, nanam berarti pakannya self mixing. Buat sendiri. Iya, bisa pakai hijauan. Oh, pakai hijauan. Ini kalau boleh tahu nih, Pak,
sistemnya berarti ini kelola sendiri atau memang ada karyawan nih 110 ekor? Ada dua. Dua, khususnya di? Dua yang bagian ngasih makan sama perah, ada lagi cari rumput 1 orang. Jadi totalnya 3. Oh, begitu. Jadi totalnya ada 3 orang. Karyawan? Iya, karyawan. 110 ekor 3 karyawan. Oke, keren sih. Kalau boleh tahu rutinitasnya ini di kambing perah sendiri tuh dari pagi sampai sore itu ngapain aja, Pak? Jadi mulai dari jam 5 itu kita kasih pakan. Jam 5 kasih pakan. Kasih pakan. Itu kita bagi 2, misalkan pemberian pakan pagi itu kita kasih 2, sebelum diperah sama setelah diperah. Jadi fungsinya sebelum diperah itu biar agak lebih tenang aja, kambingnya kan kenyang, jadi dia lebih tenang. Susunya juga nanti dia bisa mengeluarkan lebih banyak. Terus setelah merah, habis itu bersih kandang mulai narik kotorannya, nyiram lantainya itu. Habis itu selesai istirahat nanti jam 3 mulai lagi. Jam 3 mulai lagi. Sama, aktivitasnya sama. Ngasih pakan, merah. Kasih pakan udah. Kasih makan lagi. Terus dibersihkan lagi. Enggak. Besoknya. Setiap pagi aja. Begitu. Oke. Kita boleh sambil jalan ini boleh ya, Pak? Ini kok ada boleh. Apa namanya nih anak cempe. Anak cempe. Ini anak apa? Kambing. Anak kambing. Pak, monggo, Pak. Wah, ini ya Pak ya. Waduh. Ini kenapa disendirikan ini, Pak? Oh, ini baru lahir. Oh, ini baru lahir. Jadi usianya 1 minggu. Oh, ini 1 minggu. 1 minggu. Terus kalau yang ini? Yang ini usianya ada yang 1 bulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Oh, berarti setiap kotak ini beda-beda ya, Pak ya? Enggak. Oh, hampir sama. Hampir sama. Ini kalau boleh tahu nih jenis kambing perah itu apa aja sih, Pak, gitu? Jenis kambing perah itu banyak. Ada sanen, ada TGB atau sering disebut Toggenburg. Terus Anglo. Ada lagi semi. Cuman saya di sini pakai turunannya, jadi Anglopera sama Sapera. Turunannya dari itu. Jadi itu persilangan dari Anglo, Sanen sama kambing lokal Jawa Randu, entah itu PE atau Senduro. Oh, jadi hasilnya ini. Hasilnya ini. Oh, begitu ternyata. Ini kalau untuk ini, Pak, fokusnya ini berarti di khusus emang perah ya? Iya, perah. Di fattening atau di breeding itu? Oh, enggak. Sebenarnya kalau perah itu bisa jalan 3. Fattening, breeding, produksi susu juga bisa. Oke, jadi misalkan kita pengen fattening, kita pelihara anaknya jantan, kita keluarkan lebaran haji. Cuman saya nggak mau, karena apa? Waktunya lama. Saya nanti biaya operasionalnya. Jadi juga lama. Kalau untuk jantan itu usia 7 hari sudah saya jual. Usia 7 hari sudah dijual untuk yang jantan. Dengan harga lokalan 300, 400. Oke, itu 7 hari ya? 7 hari. Keren sih. Terus ini Pak, untuk recordingnya pakai recording kayak gitu nggak sih Pak, untuk sistemnya? Pakai aplikasi. Wah, pakai aplikasi, ada aplikasinya? Boleh dikasih tahu nggak sih Pak aplikasi? Ada. Goat Manager namanya. Oh, tinggal di-download aja. Iya, di-download aplikasi aja. Di Google Play Store. Ada di Play Store. Oh, namanya apa Pak? Goat Manager. Goat Manager. Terus tinggal ngisi-ngisi ini ya. Iya. Oke. Terus ini Pak, untuk sebaiknya kalau untuk pemula nih Pak ya, yang ingin beternak kambing perah, itu sebaiknya tuh dimulai dari yang gimana dulu gitu? Maksudnya tuh kambing yang gimana gitu? Kalau untuk pemula sendiri sebenarnya kita hanya untuk memanfaatkan kambing lokal. Entah itu Jawa Randu yang saya ceritakan tadi, karena apa? Harganya itu lebih ekonomis. Harga 1,2, maksimal 1,4 itu udah dapat calon induk. Dan nanti kita silangkan sama jantan perah. Entah itu peranaan Anglopera ataupun Sapera itu bisa. Karena apa kok Jawa Randu kita perlu silangkan? Dia masa perahnya sedikit. Sedikit. Dia setelah kawin, dia udah habis susunya. Oh gitu ya Pak ya? Beda sama kambing perah. Kalau kambing perah jenis Anglopera ataupun Sapera itu dia bunting masih bisa diperah sampai usia buntingan 4 bulan.
sampai usia 4 bulan. 3 bulan. 4 bulan masih keluar susu. Keluar susu ya Pak? Masih. Begitu. Masih. Terus untuk prospeknya sendiri kambing perah itu kedepannya gimana sih Pak menurut Pak Marsain sendiri? Kalau untuk prospek kambing perah sendiri insya Allah masih bagus karena ini kebutuhan susu untuk kambing perah masih kurang. Masih kurang, sangat kurang. Sangat kurang. Berarti di sini untuk penjualannya memang, maksudnya di sini tuh sampai kurang-kurang atau sampai menolak pembeli atau gimana? Kurang. Jadi kebutuhan pabrik sendiri itu per pekan itu 16.000 liter. Per pekan. Ini di sini ya? Iya, di sini. Jadi saya juga punya beberapa plasma. Oh, jadi iya. tiap minggu saya ngambil susunya peternak-peternak. Oh, ada? Ada. Itu kuotanya yang terpenuhi cuma 4.000 liter. 4.000 liter itu dari plasma? Iya, dari plasma. Kalau dari sini sendiri? Di sini sendiri produksinya sekitar 30 liter, Mbak, per hari. 30 liter per hari. Per hari. Untuk plasma sendiri, ini kambingnya dari sini di peternak model kemitraan gitu atau gimana? Bebas. Bebas? Modelnya bebas. Pokok Bapak Marsha ambil gitu ya? Soalnya kan kebanyakan kan mayoritas peternakannya di daerah gunung, Mbak. Jadi mereka untuk jual ke end user itu agak susah. Oh, harga berapa Pak kalau ngambil di plasma? Kalau ambil di plasma sekitar 18.000, 17-18. Per liter? Per liter. Waduh, terus ini diarahkan kemana nih Pak waktu udah ngambil ini? Ke pabrik. Pabrik? Gitu. Kalau harga end user sekitar 25-30. Oke. Terus ini khusus untuk kandangnya nih kan, soalnya saya lihat dibeda-bedakan ya ini Pak ya. Ini saya lihat dibeda-bedakan, apakah ada manajemen kandangnya sendiri? Ada. Jadi kalau usia cempe gini, itu maksimal isinya 2. Maksimal isinya 2 per plong, per kotak. Per kotaknya berapa kali berapanya Pak? Ini 1 kali 0,6. 1 kali 0,6 isinya 2 ekor. 2 ekor bisa sampai 3 bulan ini. 3 bulan? 3 bulan. Oke. Kita isi 2 karena apa? Kalau ngedoti biasanya kan dia berebut. Tangan kan cuma 2 Mbak. Kalau 2 kan pas. Kalau ada 3 nanti berebut. Berebut itu air susunya yang kita dot itu masuk ke hidung. Jatuhnya nanti pneumonia. Dia sakit paru. Oh, dia sakit paru. Tingkat kematiannya juga lumayan. Oh, begitu. Terus Pak? Terus tak kasih 2-2. Ini yang cempe. Kalau yang darah, darah udah mulai koloni. Maksudnya untuk bisa 7-8 ekor. 7-8 ekor. Dengan kepadatan 1 ekornya 0,8 meter per ekor. 0,8 meter per ekor. Okay. Kalau induk dewasa saya koloni itu per ekor 1 meter. Per ekor 1 meter itu koloni, ada jantannya? Ada jantannya. Jantan untuk perbandingan 1:25 bisa. 1:25. Waduh, ini jantannya ada berapa ekor Pak? Ini untuk yang produksi ada 1 ekor. Kalau total semuanya jantan ada 3 ekor. Total semua jantan ada 3 ekor, tapi yang khusus produksi 1. Oke, keren banget. Terus ini khusus untuk misal ada yang sakit nih Pak, di karantina juga ada nih, kandang karantina atau gimana? Ada, mesti tak kasih kandang buat karantina Pak, soalnya sendiri. Pasti ada yang sakit. Pasti ada yang sakit, pasti. Oke, kayak gitu. Oke. Untuk modal nih kan Pak, modal mendirikan kandang ini estimasi berapa sih Pak? Dan pakai bahan apa gitu? Kalau kita pakai bahan kayu keras Mbak, soalnya kan proses pemerahan kan kena air tuh. Nah, itu biar nggak gampang lapuk ya. Lapuk. Itu saya pakai jenis kayu jowar, padang, mahoni sama salam. Kalau yang ini yang dipakai ini? Ini mahoni. Ini mahoni. Kalau gini kandangnya ukuran 1 kali 2 meter, ini kan total 2 meter. Ini 2 meter. 2 Sana meter. juga? Itu berarti 2 kali 2 ini Mbak. Ini 2 kali 2. 2 kali 2 mungkin habisnya 800.000 ini. 800.000? Semuanya? Semuanya. Termasuk ini Pak? Enggak, ini belum. Enggak termasuk ini. Ini jenis apa nih Pak? Asbes, bukan? Spandek Mbak. Spandek? Galvalum. Kalau untuk yang kandang produksi, itu habisnya sekitar 9 total semua 9 juta total atap. Itu sekitar berapa tuh Pak? 4 kali 6. 4 kali 6 bisa 9 juta ekor. Isi 24. Oke. Terus ini dibuat panggung ini harus jarak berapa meter sih Pak? Minimal 80.
80 cm. 80 cm. Oke, supaya jadi kotorannya amoniaknya nggak naik ke atas. Jadi sebelum naik ke atas, kalau jaraknya panjang kan dia terurai sama angin. Oh iya. Nah, iya. nanti kan jatuhnya ke penyakit lagi. Oke, jadi harus ini ya, tingginya harus soalnya kan ada juga yang pokok manggung kan gitu kan ya. Berarti memang harus diperhatikan ya tinggi panggung si kandang agar amoniaknya tidak naik ke ternak itu sendiri. Nggak dihirup ke kambingnya. Oke, terus untuk kotorannya gimana nih Pak? Untuk kotoran biasanya langsung tak pupukkan ke tanaman, ke pakannya ini. Berarti ini pakannya nanam sendiri? Nanam sendiri, legum-leguman. Legum? Dekat apa jauh? Itu di belakang, itu sama ada yang di kebun sana. Kita boleh jalan-jalan ke sana Pak sambil lihat. Oke, let's go. Boleh. Oke, ini kita mau membahas tentang pakan nih Pak. Kalau untuk pakannya sendiri dari cempe terus sampai produksi ini pasti ada perbedaan. Ada itu gimana Pak? Masing-masing. Kalau cempe sendiri kita kasih los, maksudnya los itu pakan semaunya. Kan kita kan ngejar pertumbuhan, los sampai maunya dia. Terus kita kasih hijauan juga, hijauannya itu sumbernya dari kayak legum. Itu kayak Kaliandra, Indigo Vera. Untuk takarannya kita bebas sampai dia mau. Bebas. Nah, kalau usia darah kita pakan penguat atau konsentratnya itu sekitar 4 on per ekor per hari. 4 on konsentrat. Nah, untuk hijauannya atau sumber seratnya bebas, terserah semaunya dia. Legum itu tadi. Kalau untuk terserah, entah itu bisa pakai rumput gajah, pakcong, ataupun silase itu dari selamper jagung bisa, terserah itu bebas. Itu di los. Pagi sama sore aja. Oke. Karena kan biayanya kalau untuk sumber serat itu kan murah. Murah berapa Pak? Itu per kilonya kalau selamper sekitar 2.000 per kilo. Itu 2.000. Itu nggak habis 1 kilo. Oh, nggak habis? 1 kilo nggak habis per ekor per hari. Per ekor per hari nggak habis. Kalau untuk sentratnya tadi? 4 on. 4 on itu berarti harga berapa Pak? 4 on sekitar per kilo, untuk yang non produksi atau untuk yang darah sekitar 5.000 per kilonya. Buat sendiri atau? Buat sendiri. Semuanya buat sendiri. Semuanya buat sendiri. Nanti kita boleh lihat ininya nggak sih Pak? Kayak pakannya. Maksudnya ini bahannya ini. Oh, boleh. Ada kebetulan. Pembuatannya sentratnya rahasia atau? Enggak apa-apa, ada. Berarti itu langsung dicampur sendiri, terus nanti langsung diberikan itu sesuai takarannya itu tadi. Takarannya. Kalau untuk yang produksi ini kita manfaatkan limbah ampas, karena kan Kediri kota tahu tuh. Nah, banyak limbah tahu, ampas tahu. Itu ampas tahu kita kasih sekitar 5 kilo per ekor. 5 kilo per ekor. Per ekor per hari. Lah untuk konsentratnya 5 on juga. 5 on. 5 on. Jadi 5 kilo sama 5 on konsentrat. 5 on itu kan konsentrat kan berarti udah kering. Kalau ampas tahu kan basah. Jadi 5 kilo ampas tahu itu sekitar 5 sampai 6 on keringnya. 5 sampai 6 on itu yang kering. Iya, keringnya kalau dikeringkan. Jadi total konsumsi bahan kering untuk yang produksi sekitar 1,1 sampai 1,2. 1 sampai 1 kilo. Kilo per ekor per hari. Per hari itu yang produksi. Biayanya sekitar 7.000. 7.000 itu yang 1,1 kilo itu ya? Iya, 1,1. Total bahan kering udah jadi itu. Total. Itu dikasih hijauan juga nggak Pak? Hijauan sedikit, sedikit sekali, sekitar 10%. 10 sedikit ya Pak ya? Itu pakai apa? Legum juga atau pakai ini? Terserah. Gajah atau saya pakai kulit singkong. Kulit singkong? Kulit singkong itu dapat dari Mbak. Dari limbah penjual gorengan. Jadi tak ambil, kan harganya murah. Itu di koper apa di ini? Enggak, langsung. Kan udah dikupas sama. Terus langsung diberikan. Sekitar berapa kilo Pak? Ini yang 20. Per ekor mungkin cuman setengah kilo Mbak, per hari. Per hari setengah kilo. Setengah kilo. Itu pakai ampas kulit singkong. Kulit singkong. Harga berapa Pak? Satu saknya 10.000. Sebetulnya orangnya nggak matok harga. Cuman kan biar dikumpulkan tiap hari, satu sak
satu sak sekitar 30 kilo itu harganya 10.000. Waduh, ini ya berarti Pak ya, kita tuh bisa mengambil bahan pakan tuh dari limbah. Limbah bisa. Keren. Kalau untuk ampas tahu tadi harga berapa, Pak? Ampas tahu per saknya harganya 36.000, kisaran 40 sampai 45 kilo. Oh, mahal ya ini ampas tahunya. Ini tadi pakai ampas ya, Pak ya? Pakai ampas tahu sama tadi juga konsentrat. Terus juga pakai hijauan dikit. Kulit singkong. Nggak pakai hijauan jadi ini ya? Jadi hijauan, entah hijauan, selampur atau kulit singkong itu sama, Mbak. Fungsinya sumber serat. Sumber serat? Serat. Kenapa kok sedikit? Karena yang produksi dia nggak butuh banyak serat. Dia yang dibutuhkan konsentratnya. Dia untuk menunjang produksi susu tadi. Proteinnya. Berapa Pak kebutuhan protein? Untuk protein untuk kambing ini tak kasih 21%. 21% itu yang produksi. Yang produksi. Kalau untuk yang nggak produksi sekitar 14 sudah cukup, Mbak. 14 sudah cukup. Cempe? Kalau cempe pertumbuhan nih kan? Pertumbuhan, kita kasih ampas tahu juga, Mbak. Ampas tahu juga. Berarti 18. Kebutuhannya 18. 18. Ya. Oh, berarti yang paling tinggi 18 itu yang 18 sampai 20. Oh, ya tinggi ya? Sama kayak ini ya. Yang produksi. Oke, berarti di sini lumayan ya, Pak. Berarti biaya operasinya berapa toh, Pak? Lumayan. Kalau untuk yang produksi per ekor sekitar 7.000. 7.000. Total ini yang kan ada 110 ekor, itu per harinya sekitar butuh 200 mungkin total. 200.000. Oke, ini tadi udah lengkap banget nih. Terus ini kita jalan dulu ya, Pak ya. Oke. Oke, ini kayaknya kita mau review susu kambing perah nih ya. Aduh, ini boleh langsung minum ya Pak ini boleh. Pak? Ini dari yang diperas perah tadi ya nih ya? Langsung. Terus tadi sistemnya untuk diminum diapakan ini tadi Pak? Nggak usah, disaring aja. Udah ini, langsung ya? Langsung, monggo. Kita cium dulu. Tidak ada baunya guys. Baunya enak sih, maksudnya tuh nggak bau kambing gitu loh. Bismillah ya. Kok terus? Kayak merek apa Pak? Susu beruang. Kayak, tapi sungguh loh ini kayak merek susu beruang, maksudnya tuh nggak bau kambing sama sekali Pak. Ini kenapa kok bisa kayak gini Pak? Itu dari pakan Pak. Jadi komposisi pakan ransumnya itu terus proporsi antara hijauan sama konsentrat. Itu dari itu aja. Kalau di sini sistem pakannya gimana Pak ini tadi? Untuk yang produksi itu konsentratnya sekitar 80, hijauannya sekitar 10 sampai 20%. Jadi intinya itu ransum harian tercukupi, entah itu dari hijauan ataupun konsentrat. Tiap cempe terus yang belum produksi sampai bunting ini beda ya ini ya. Beda. Apa namanya perbandingannya ransumnya beda. Entah itu proteinnya berapa, seratnya berapa, kadar abunya berapa, itu beda-beda. Ini saya minum lagi ya, enak soalnya Pak. Maaf ya. Ini kalau boleh tahu khasiatnya dari susu kambing sendiri itu apa? Kalau untuk susu kambing biasanya banyak buat obat itu sesak napas. Sesak napas, mah itu bisa. Sakit paru-paru, pokoknya untuk pernapasan bagus Pak. Selain itu Pak? Kurang hafal. Buat dia cocok ya nih ya. Cocok. Buat dia cocok, ini keren banget sih. Ini tadi per harinya berapa tadi Pak? 30 liter. Oke, keren banget sih. Ini tadi kita udah perah ya Pak ya. Kita udah peras, terus ini tadi kita minum dan rasanya ternyata enak banget, dan di sini tuh nggak bau kambing dan gurih gitu. Ya sih Pak. Bisa, maksudnya tuh bisa sampai gurih gitu loh. Dan kalau di susu sapi itu kayak ini ya, baunya tuh
nyengat banget gak sih Pak kalau ya, sapi itu? Amis ya. Amisnya. Tapi kalau ini tuh nggak amis banget gitu. Bolehlah ini peternak main ke sini belajar beternak boleh ya? Monggo. Boleh, monggo silakan. Ini alamatnya ada di bawah. Ini saya minum lagi soalnya enak banget. Maaf ya Pak ya. Habis. Oke Pak, kita boleh lanjut jalan ini Pak. Boleh. Di belakang boleh ya Pak ya? Ya boleh. Oke, let's go. Ini yang calon-calonnya nih yang darah ya. Darah. Remaja. Remaja ini tadi pakai ampas tahu sama konsentratnya bikin sendiri. Iya. Dengan protein sekitar 16%. 14 sampai 16. Kebutuhan per ekor tadi habis berapa Pak per kilo? Ini sekitar 4 on. 4 on. Oke. 4 on berapa ribu Pak? 4 kali 5 berarti 2000. 2000. Oke. Ini harus rata sini ya, nanti takutnya ini ya. Nggak kebagian. Nggak kebagian. Maaf ya Pak ya, kasih makan dulu ya Pak ya. Oh iya. Oh. Nah jenis perah ini kayak gini. Ini cara sanen. Jadi telinganya. Oh ini. Telinganya gimana Pak? Pendek kayak domba. Kayak domba. Ini yang jenis Perah. perah. Ini udah F3. Oh berarti sini ada F1, F2 atau gimana? Iya ada F1, F2, F3. Oh harganya beda? Beda. Di sini juga menerima jual ini ya Pak ya? Biar ada yang beli. Oh iya. F1 ada. harga berapa Pak? F1 itu kalau lepas bukan lepas HP, siap kawin sekitar 5.000. 5 juta. 5 juta. F1. Kalau F2 lepas sapi umur sekitar 6.000-an. Bukan lepas HP, siap kawin sekitar 10 sampai 11 bulan. Itu harga 6 juta. Kalau F3 di atasnya Mbak. ini F3 ya? F3 jantan tapi. Jantan ini ya? Oh, nggak dijual Pak? Enggak. Ini khusus untuk apa kalau yang jantan? Ini tak buat nyetak. Nyetak jantannya ya? Oh, ada berapa ekor Pak yang jantan? Ini di sini 1. Oh, di sini 1. Oke, ini bisa lihat nih teman-teman nih pakannya ya. Berarti di sini jangkanya ngasih apa? Pakan. Ini kan kasih ini kan Pak. Ya. Terus dikasih hijauannya udah? Belum, nanti. Jadi paling bagus itu untuk pemberian hijauan 30 menit setelah pemberian konsentrat. Oh, jadi nggak bareng ya? Enggak. Oh begitu, baru tahu Pak. Oh berarti ini dikasih, terus habis itu nanti kurang lebih 30 menit dikasih hijauan. Oh ini yang lahannya juga ini Pak ya? Ya ini termasuk legum. Ini legum. Legum tuh jenis kayak turi ya? Kacang-kacangan. Jadi legum itu kayak kaliandra, lamtoro. Oke. Ini. Terus Pak kan biasanya kan di sini kan ada yang ngasih full hijauan. Itu menurut Bapak gimana sih? Ada kelasnya masing-masing Mbak. Kalau kelas breeding nggak masalah. Kalau kelas breeding nggak masalah? Nggak masalah. Tapi kalau kelas untuk perah untuk yang produksi kurang. Itu kurang. Soalnya kan butuh itu ya? Bukan. Di Indonesia sendiri tidak ada kualitas rumput yang kayak di luar negeri. Oh. Proteinnya nanggung-nanggung di Indonesia. Nanggung-nanggung. Pernah buat silase nggak Pak? Pernah. Silase saya dari selamper jagung. Selamper jagung. Sampai saat ini dipakai atau enggak? Oh, ini belum buat lagi. Belum buat lagi. Habis. Berarti silase tuh nggak ada penambahan apa-apa ya Pak ya? Nggak ada. Cuma langsung ditutup gitu ya? Ada yang langsung tutup, ada yang ditambahi biasanya pakai polar sama molasses tetes. Oh begitu. Pernah gagal nggak Pak dalam pembuatan silase? Belum. Tapi ada yang gagal ya Pak? Maksudnya tuh? Ada. Maksudnya gimana ya? Ada yang biasanya faktor kegagalan itu banyak Mbak. Entah itu kurang padat, entah itu biasanya plastik itu dibolong tikus. Kan untuk proses silase dia butuh anaerob. Jadi udara nggak bebas, anaerob. Jadi kalau kebuka dia nggak jadi. Nggak jadi. Ciri-cirinya yang dia nggak jadi itu gimana Pak biasanya? Baunya nggak wangi Mbak. Busuk, terjadi pembusukan. Iya. Ini maaf ya Pak ya nggak semuanya dikasih ini aduh. Oh nggak apa. Oke, ini keren banget. Terus ini Pak, kita jalan lagi ke sana boleh ya Pak ya? Boleh. Soalnya di sini terlalu rimbun ya ini teman-teman ya.
Oke Pak, tadi udah jalan-jalan sebelah sana memang ada khusus lahan sendiri ya Pak ya? Untuk hijauan. Untuk hijauan itu jenisnya apa? Legum? Legum. Legum. Jenisnya Indigo Vera. Indigo Vera. Itu tiap hari diambil atau gimana Pak? Tiap hari. Jadi ada beberapa, ini kan sebagian ya, ada lagi tanam di... Waduh, ada khusus lahannya sendiri ya. Ini Untuk kalau hijauan. ngomongin tentang kesehatan nih Pak, nah di sini tuh biasa penyakit yang sering muncul di kambing perah itu apa? Kalau untuk cempe sendiri itu penyebab kematian pertama itu Mbak, kembung sama mencret. Nah, terus ada lagi tambahan pneumonia, dia paru-paru. Paru-paru tadi ya Pak ya? Paru-paru tadi yang saya ceritakan, itu karena amoniaknya naik ke atas, jadi dia hirup. Akhirnya dia sakit paru. Untuk penanganannya sendiri ketika ada sakit diare, terus kembung gimana? Kalau kembung sendiri itu kita cukup pakai minyak kelapa. Bukan Jadi, kayu putih, ya, oke. Kita minumkan minyak kelapa, entah itu minyak goreng. Minyak goreng? Minyak goreng bisa, pokoknya yang kandungan lemaknya tinggi. Itu diminumkan. Berapa dengan? 20 sampai 30 mili. 20 sampai 30 mili diberikan ke si cempenya. Iya, cempe. 20 cukup. Itu untuk yang kembung. Kembung. Biasanya tuh karena apa sih Pak kembungnya? Atau pernah dari banyak makanan? Faktor. Mencret juga bisa menyebabkan kembung. Oh, mencret. iya. Kalau itu dari kembung. Kalau mencret itu biasanya obatnya itu cuman ya bisa pakai obat manusia, bisa pakai obat hewan juga bisa. Biasanya sekali injeksi langsung selesai. Tapi kalau telat bisa menyebabkan kematian. Oh, telat penanganan. Telat penanganan. Oke. Bisa pakai obat apa Pak? Injek sendiri atau? Injek sendiri. Injeksi sendiri. Oke. Kalau untuk pneumonia sendiri itu biasanya kita pakai antibiotik. Antibiotik. Injek juga. Injeksi juga. Oke, kalau untuk produknya Pak, boleh dikasih tahu? Boleh. Kalau injeksi sendiri itu B-kompleks nih biasanya atau apa tuh? Itu B-kompleks itu vitamin. Vitamin, oke. Kalau untuk antibiotik biasanya saya pakai produknya Sanbe. Sanbe. Kalbe atau Sanbe. Biasanya Vetoxy, Medoxy itu produknya Medion. Oh. Jadi pakai yang ada tulisannya LA, long action. Oh, ada tulisannya. Oh ya, tahu. Itu kan pengulangan 3 hari tuh. Kalau misalkan nggak ada long action berarti harus 4 hari atau 3 hari berturut-turut, kan kasihan kambingnya. Kasihan ya, berarti harus pakai yang ada LA-nya. Itu aplikasi pengulangan 3 hari. Pengulangan 3 hari. Oke, untuk dosisnya? Dosisnya biasanya ada di label masing-masing. Ada di label masing-masing. Oke, terus Pak, tadi udah ya dari diare, kembung sama itu cempe. Cempe. Nah, kalau yang produksi banyak ya. Banyak. Kalau yang produksi biasanya mastitis, Mbak. Mastitis biasanya itu radang ambing. Radang ambing itu dia bengkak di ambingnya, keras. Lah itu keras biasanya itu kalau yang paling ditakuti peternak perah. Itu Mas, kalau udah kena mastitis biasanya itu untuk produksinya dia berkurang ngedrop dan dia nggak bisa sembuh, cuman agak susah. Oh, gitu. Kalau udah terkena, udah klinis itu udah susah. Kalau penanganan sendiri itu sama injeksi antibiotik lah, sama injeksi lewat intramamai, lewat lubang puting. Itu ada obatnya sendiri. Ada obatnya sendiri. Ada. Oke. Untuk ini Pak, kan biasanya tuh ada juga sering sekali kambing itu nggak nafsu makan, nggak mau makan. Nah, ada juga nggak? Itu biasanya tuh treatmentnya gimana untuk pengobatannya? Kalau nggak mau makan kita harus cari dulu penyebabnya. Nggak mau makan dia kenapa? Entah itu sakit ataupun makanannya kurang, palatabilitasnya kurang tinggi. Kan banyak macam-macam pakan. Pakan itu ada yang dia nggak disukai kambing. Jadi pertama kita nyoba dulu ganti-ganti pakan. Kita kasih pakan dia yang mau apa. Kalau misalkan makan karena makan nggak berarti dia sakit. Kita injeksi vitamin dulu. Jangan langsung antibiotik, Mbak. Kan nggak baik. Jadi kita kasih vitamin dulu, kita lihat perkembangannya, kita observasi dulu. Nanti kalau udah mulai bagus, cukup injeksi vitamin. Dan ini ya harus tepat dalam pemilihan pakan juga tadi ya? Iya. Oke, soalnya tingkat palatabilitas atau kesukaannya si kambing juga beda-beda. Oke, paham. Terus kalau boleh tahu, kalau untuk kambing sendiri ini kan ada yang bunting, ini dalam setahun tuh bisa bunting berapa kali itu atau gimana sih perhitungannya? Kalau untuk sistem koloni di tempat saya itu setahun bisa 2 kali lahiran. 1 tahun 2 kali lahiran. 1 kali lahiran berapa ekor Pak? Minimal 2 ekor.
Minimal 2 ekor, kita hitung-hitung ya Pak ya. Ya, minimal 2 ekor. Minimal 2 ekor. Waduh, lumayan sih ya Pak ya. Ya, sampai bisa paling banyak berapa ekor Pak? 4 4 ekor paling banyak. Paling Itu jantan betina. Jantan betina, anggap aja 50-50. 50-50, oke. Terus tadi untuk ini apa? Biaya operasionalnya untuk si cempe tadi, jelaskan lagi Pak itu Pak. Jadi untuk si cempe gini, kalau itu yang lahir jantan, itu langsung saya kaling, langsung saya lempar, buang ke pedagang. Harganya hampir sama kayak kambing lokal, 300-an, 400 kisaran. Untuk gitu. yang betina? Untuk yang betina kita pelihara, misalkan, dan itu saya usahakan biayanya dia mandiri. Maksudnya mandiri itu dia dari hasilnya dia sendiri. Sampai dia nanti proses lahiran. Misal, sampai proses lahiran itu bisa nutup ya? Bisa, sebagai contoh gini. Misalkan ada 10 ekor cempe betina. Itu nanti saya keluarkan 30-40% untuk biaya operasional pemeliharaan dia sampai bunting. Sampai bunting? Sampai dia bunting dan menghasilkan susu. Oke. Nah, misalkan ada 10 ekor, kita jual 4 ekor dengan harga lepas sapi usia 4 bulan sekitar 3 juta. 3 juta kali 4 sekitar 12. 12 untuk biaya sampai dia lahir itu masih sisa. Masih sisa. Masih sisa. Keren. Untuk biaya operasional 6 ekor tadi. Misalnya 6 ekor itu masih sisa. Kalau untuk yang bunting dari susunya? Kalau untuk yang bunting itu dari susunya. Kan kita misalkan induk baru lahir, itu misalkan dalam 1 tahun 6 bulan. Dan 1 tahun 6 bulan? Kan 1 tahun lahir 2 kali. 1 tahun 2 kali. Berarti kan 6 bulan 6 bulan. 6 bulan 6 bulan. Nah, dalam 6 bulan itu kita cuma libur 1 bulan. Libur 1 bulan. Masa kering, disebut masa kering. Masa itu kering. Habis itu kita lanjut produksi lagi. Lanjut produksi. Untuk berarti di sini dalam 110 ekor ini tadi ya Pak ya. Terus ini tadi kan dalam 1 harinya ini tadi menghasilkan berapa liter Pak? 30. Itu 30 dari liter. 20 induk. 20 induk. Oke, kita kali itu 30 liter ya, dijual dengan harga 25.000. 750.000 per hari omsetnya. Omset ya nih Pak ya. Omset. Terus ini kan 750 dikurangi biaya operasionalnya tadi 200. Oh, 200 itu 200 itu all keseluruhan. Dari 1000 ya? 200 all keseluruhan, cuman itu kan bukan all keseluruhan. Bukan ini ya? Bukan yang khusus yang nggak produksi tadi kan udah ada sendiri penjualan cempe tadi. Oke. Berarti yang khusus produksi operasionalnya sekitar 140 biaya pakan. Untuk biaya tenaga kerja sekitar 5.000. 5.000 berarti sekitar berapa Pak? Berarti 7 kali 2 140 tambah 150 Mbak. Berarti 150-an ya Pak 17 lah. 170. 170 ya Pak ya. Tadi udah 750.000 dikurangi 170.000. Ada 580 itu bersih. Bersihnya. 580.000 itu bersih sudah dikurangi biaya operasional sama dan tenaga. Karyawan. Oke, 500 ini adalah per hari, kita kalikan 1 bulan ya. 30 ya Pak ya, 30 hari ya Pak ya. Waduh, ini nih totalnya 17.400.000. Ini 1 bulan. 1 bulan ya. 17.400.000 ini ya. Silahkan untuk yang mau ini ya belajar kambing perah nih. Boleh ya Pak kesini? Boleh. Ini sama bapaknya nanti akan diajarin nih ya. Dan misal mau beli bibitnya di sini juga boleh Pak? Boleh, tapi jarang. Oh, tapi jarang. Saya memang khusus perah ya ini ya. Oke, seperti itu. Keren banget sih, berarti untungnya banget ya Pak ya, ini ya Pak ya. Semoga nular ya Pak ya. Amin. Amin. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya udah ngomongin panjang lebar tadi dari pakannya, produksi sampai dengan keuntungan dan omset dan lain-lain banyak banget. Sampai tadi dibolehin buat icip-icip susunya juga. Gratis ya Pak ya? Gratis. Oh, gratis. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Semoga nanti usahanya juga makin berkembang. Di Pasuruan juga masih ada ya Pak nih? Masih ada. Semoga juga masih terus berkembang lagi. Dan semoga juga sukses selalu untuk kedepannya ya Pak ya. Dan saya ucapkan lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kita untuk ngobrol-ngobrol bareng Sobat Ternak. Terima kasih ya Pak ya.
Oke Sobat Ternak, kita udah ngomongin panjang lebar dan terima kasih juga ya udah nemenin aku buat jalan-jalan. Bisa dilihat ini. Dan ternyata tuh sangat menjanjikan sekali ya ini untuk ternak kambing perah. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh teman-teman kalian. Oke, Spesialis Ternak, solusi para peternak.